dilaksanakan. Sebagai persiapan, Al-Husaini mengirimkan sekretaris pribadinya ke Berlin pada Januari tahun 1941 dengan membawa surat ke Hitler. Al-Husaini menekankan peran Irak yang pro-Jerman dalam mengganggu komunikasi Inggris dan memasok minyak ke Jerman. Saat pasukan Jerman bertempur di Afrika Utara, Hitler tertarik dan memberi jawaban tanggal 3 April bahwa dia mengakui dan mendukung kemerdekaan Arab dan jika Arab ingin melawan Inggris, maka Hitler akan memberikan bantuan militer. Karena perhatian Hitler terhadap invasi yang akan datang ke Uni Soviet, dia mengirimkan sedikit bantuan dari Luftwaffe bersama dengan beberapa kiriman amunisi. Komplotan tersebut awalnya berhasil lalu Rashid Ali mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri namun mereka dikalahkan secara telak oleh pasukan Inggris dan Transjordania pada bulan Mei. Setelah kejadian itu Al-Husaini melarikan diri dari Irak. Dia melewati Iran, Turki dan Italia dan tiba di Berlin pada tanggal 6 November. Pada tanggal 28 dia diundang untuk bertemu Hitler. Kedua orang ini membangun musuh bersama mereka yaitu Inggris, Yahudi dan Bolshevik yaitu semacam fraksi pecahan dari Partai Sosial Demokrat Rusia. Husaini meyakinkan Hitler bahwa negara-negara Arab siap untuk bekerja sama dengan Jerman dengan sepenuh hati. Namun Hitler menolak memberikan komitmen tertulis yang menjamin kemerdekaan Arab khususnya Palestina di masa depan. Namun setelah Jerman menghancurkan Judeo-Bolshevisme di Eropa, tujuan utamanya adalah menghancurkan elemen Yahudi di dunia Arab. Bagi Hitler dan Nazi, potensi Al-Husaini sebagai propagandis anti-Inggris lebih menarik dibanding ide kemerdekaan Arab. Jerman telah menargetkan dunia Muslim dengan propaganda sejak tahun 1939. Pada tahun itu, sebuah stasiun radio berbahasa Arab didirikan di Zessen, sebuah kota kecil di barat daya Berlin dengan salah satu pemancar radio gelombang pendek terkuat yang pernah ada. Pada tanggal 16 Juni Al-Husaini membuat siaran di mana dia menyambut kekalahan Inggris yang akan datang yang bekerja sama dengan kapitalisme Yahudi. Pada bulan Juli 200.000 selebaran diterbangkan ke Afrika Utara berisi seruan Al-Husaini agar umat Islam bergabung dengan perjuangan poros. Seruan pada tanggal 7 Juli merupakan tipikal dari seruan Jerman untuk mengangkat senjata. Menurut agama Islam mempertahankan hidup adalah sebuah tugas yang hanya dapat dipenuhi dengan memusnahkan kaum Yahudi. Membunuh kaum Yahudi, membakar harta benda mereka, menghancurkan simpanan mereka, memusnahkan para pendukung imperialisme Inggris ini. Satu-satunya harapan keselamatan Anda terletak pada memusnahkan orang-orang Yahudi sebelum mereka memusnahkan Anda. Selain kebencian terhadap orang-orang Yahudi, mengapa umat Islam harus mendukung Nazi? Para propagandis mencoba memanfaatkan persamaan antara Nazisme dan Islam. Hitler berpandangan bahwa orang-orang Arab lebih rendah rasnya. Mungkin sebagai pembenaran atas ekspansionisme genosidanya, Hitler mengagumi Islam sebagai agama yang menyebarkan agama dengan pedang. Namun secara keseluruhan Nazi melihat populasi Muslim sebagai sumber tenaga kerja dan tidak lebih daripada itu. Pada tanggal 11 November siaran dari Roma, di Radio Bari, radio propaganda Italia, Al-Husaini memperingatkan bahwa jika invasi tidak berhasil dihalau orang-orang Yahudi akan mendirikan rumah nasional mereka tidak hanya di Suriah, Lebanon, Transjordania, dan Mesir, tetapi juga di seluruh semua negara tetangga Arab. Bangsa Arab harus berjuang melawan Inggris dan Yahudi musuh Islam yang paling mematikan, bahu-membahu dengan poros. Hal ini membawa kita ke bulan Desember dan pembukaan Institut Pusat Islam. Pada hari pembukaannya tanggal 18 Desember merupakan hari raya umat Islam yaitu Idul Adha. Yang hadir adalah pasukan Muslim dari Legiun Azerbaijan Wehrmacht. Pidato pembukaan dilakukan oleh Al-Husaini dan disiarkan ke seluruh Afrika Utara dan Timur Tengah. Ia menyerukan sekali lagi umat Islam untuk bangkit melawan Yahudi dan sekutu mereka. Perang ini yang dilancarkan oleh Yudaisme dunia menawarkan umat Islam kesempatan terbaik untuk membebaskan diri dari penganiayaan dan penindasan.
Seorang Muslim yang takut pada selain Allah atau menyerah pada musuh-musuhnya dan menyerahkan nasibnya secara sukarela di tangan mereka bukanlah seorang Muslim lagi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Husaini akan melanjutkan aliansinya dengan Nazi. Ia akan melakukan perang suci melawan Yahudi, mengunjungi kamp konsentrasi dan merekrut umat Islam ke dalam SES. Propaganda tersebut paling tidak menaburkan benih perpecahan yang akan terus melanda kawasan Mediterania dan Timur Tengah selama beberapa dekade mendatang.